Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan Al-Quran, kita akan membahas tentang materi yaitu surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Sebelumnya nanti kita akan membahas tentang tafsirnya Al-Isra, kemudian isi kandungan, kemudian sebenarnya ada banyak sekali, tapi kita membahas sebagian dulu, yaitu tafsir, poin-poin, dan isi kandungan. Sebelum ke materi, saya ingin mengabsen anak-anak sekalian. Nanti yang hadir, bilang hadir, atau ini nggak usah saya absen, nggak usah saya panggil, nihil semua atau ada yang nggak masuk ini? Nihil insya Allah, Pak. Oh, nihil, alhamdulillah. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran dengan komplit. Sebelumnya saya ingin meminta tolong kepada salah satu mahasiswa yang berkenan untuk membacakan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Silahkan. Saya, Pak. Oh ya, Mas Latif. Minta tolong Mas Latif dibacakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sudah, Pak. Oh, terima kasih kepada Mas Latif, bacaannya sangat indah sekali ya. Kemudian kita beranjak pada arti dari bacaan yang dibacakan oleh Mas Latif tadi. Yang pertama adalah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian di ayat 27 dijelaskan bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Dapat kita simpulkan bahwa ayat di atas itu menggambarkan tentang perintah kepada kita untuk membantu sesama. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi kita diperintahkan untuk membantu sesama kita. Lalu kepada orang miskin juga, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan apabila dia menempuh perjalanan yang jauh dan bekalnya habis, maka kita dianjurkan untuk membantu. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi ayat ini juga menyeru atau menyuruh kita untuk tidak boros. Karena apa? Karena boros itu merupakan perbuatan syaitan, dan dijelaskan pada ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Itu tadi merupakan sebuah gambaran atau penjelasan dari ayat 26 dan 27. Kita masuk ke dalam tafsir. Di sini ada beberapa tafsir dari beberapa ulama, yaitu Al-Muyassar dan Mukhtasar dan Wajiz, tafsir Al-Wajiz. Ketiganya ini memiliki beberapa persamaan atau ya mirip-mirip, tapi memiliki tafsir sendiri-sendiri. Saya bacakan yang pertama, ayat 26. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terikat hubungan kerabat denganmu. Dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan
dan bakti, dan berilah orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya dan menutupi kebutuhan musafir yang terasing dari keluarga dan kehabisan harta bekal. Dan janganlah engkau belanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah atau secara berlebih dan boros. Itu tadi merupakan tafsir Al-Muyassar. Jadi dalam ayat tersebut sebenarnya poinnya itu 3 tadi ya. Perintah membantu sesama, larangan boros, dan sifat-sifat boros itu merupakan sifat syaitan. Hampir mirip ketiganya. Kemudian kita masuk ke dalam isi kandungan. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang pertama, Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang, mengajarkan umatnya untuk membantu sesama. Kenapa dikatakan dengan penuh kasih sayang? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Islam itu saling tolong-menolong, membantu sesama. Jadi disimpulkan isi kandungannya Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Yang kedua, ayat ini memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada kerabat dekat dan menginfakkan segala harta untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Kemudian yang ketiga, larangan boros atau mubazir. Yang keempat, orang yang boros atau mubazir adalah saudara setan dan pemborosan dan kemaksiatan. Yang kelima, setan sangat ingkar kepada Allah. Sifat ini bisa menular kepada orang-orang yang boros atau mubazir. Anak-anak sekalian, jadi itu tadi sebuah gambaran dari penjabaran atau gambaran dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Untuk selanjutnya nanti saya berikan tugas kepada anak-anak sekalian. Nanti saya kirim di WA atau saya suruh mengerjakan yang ada di buku terlebih dahulu tentang materi ini, materi Al-Isra 26 dan 27. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta tolong kepada teman-teman sekalian untuk menghafal. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya saya ingin teman-teman itu menyetorkan hafalannya dari 26, 27 beserta artinya. Dan saya harap teman-teman sekalian memahami apa itu isi kandungan, apa itu maksud dari ayat tersebut. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan dari murid-murid sekalian? Tidak. Tidak ada. Ya Pak, tidak ada. Ya. Pak. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.